Islam apa dalam kerukunan masyarakat Madinah. Indah. Setelah itu Nabi meninggal. Nah sudah begitu Nabi meninggal, terus pilkades kalau kita itu pemilihan umum. Ayo siapa ya di beat semua, sebanyak-banyakan suara. Yang terpilih adalah Sayyidina Abu Bakar. Meninggal lagi, pilihan lagi, ayo pilihan. Yang terpilih Sayyidina Umar. Meninggal lagi, pilihan Sayyidina Utsman. Meninggal lagi, pilihan Sayyidina Ali. Begitu Sayyidina Ali ini memimpin, mulai karena jauh juga dari Nabi, ada keluarga besar yang nggak mau dipimpin, pengen mimpin juga. Keluarga Muawiyah pengen mimpin. Akhirnya ini pengen mimpin, ini dipilih umat, ini pengen mimpin sendiri, bentrok. Akhirnya bentrok sampai Sayyidina Ali terbunuh. Nah, begitu Sayyidina Ali terbunuh, putra Sayyidina Ali mulai hijrah itu loh. Mulai pindah. Sudah enggak di Arab lagi. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah, itulah perpindahan keluar dari Arab, itu ada sejarahnya. Terus pindah ke Basrah. Putranya Sayyidina Ali pindah ke Basrah. Nah, itu agak jauh sudah enggak di Makkah Madinah, Basrah itu sekarang Baghdad itu. Nah, berada di sana, tapi karena akhlaknya baik, membawa akhlak Rasul, orang Persia itu seneng. Ada orang baik ini siapa katanya? Oh, itu orang Madinah itu. Nah, lama-lama terkenal Sayyidina Husain ini akhlaknya baik, dagang baik, ganteng apa. Raja Parsi itu tertarik, ngelamar ini. Rajanya namanya Rustum. Biasanya kalau di Indonesia dikenal dengan nama Rustam. Rustum ini tertarik, terus ngambil menantu Sayyidina Husain. Nah, akhirnya Islam menjauh dari Jazirah Arab. Nah, orang Persia Rustum ini agamanya Majusi. Majusi itu menyembah api. Nah, apinya Majusi itu ditaruh di bangunan dhuwur, diukir, namanya Manaro. Makanya begitu masuk Islam, orang Persia ini naruh Manaro di depan masjid, tapi nggak ada apinya. Itulah. Akhirnya orang Persia punya Manaro bagus di depan masjid. Akhirnya setiap orang lihat Manaro kok bagus, pengen bangun Manaro. Lah itulah yang sampai Kuansing namanya menara itu kan dari api Persia dulu. Jadi itu sebelumnya nggak ada di Makkah atau di Madinah, nggak ditemukan Manaro itu waktu itu tempat orang nyembah api. Lah karena tiba-tiba di situ terkenal Sayyidina Husain. Nah, sistemnya perpindahan dari Muawiyah ke Yazid nggak mau disaingi karena dia sudah merasa ditunjuk oleh bapaknya jadi raja. Wah, akhirnya diburu ini Sayyidina Husain, diburu akhirnya ketemu, terjadi pertempuran antara anak Sayyidina Ali, Sayyidina Husain dengan anak Muawiyah namanya Yazid. Nah, bentrok besar, perang besar terjadi di tanggal 9 dan 10 Asyura gitu loh. Hasilnya apa? Putra Sayyidina Ali terbunuh, namanya Sayyidina Husain, terbunuh, dipenggal kepalanya. Lah itu kan peristiwanya. Loh, saking peristiwa itu sangat mengerikan dalam pandangan orang di waktu itu, maka orang-orang mengingat peristiwa itu. Makanya termasuk di Indonesia mengingat Asyura itu diingat belakangnya aja Suro gitu. Bukan, tapi kalau yang pakai Asyura gitu kan, Asyura, bulan Asyura, bulan Syura. Makanya karena itu bulan berduka, makanya beberapa orang di Indonesia itu punya tradisi untuk mengenang itu. Wah, itu cucu Nabi terbunuh semua, dipikul dengan keranda-keranda. Niku yang pakai menara kecil-kecil itu. Makanya di Semenanjung Sumatera itu ada budaya tabut. Itu mulai dari Jambi,
Ini ada ngelarung ini setiap bulan Suro. Itu karena untuk mengingat itu bahwa pernah terjadi peristiwa itu. Nah kalau di Jawa ke sana kalau bulan Suro itu ndak mantu, ndak menikahkan anak karena itu bulan duka. Jangan senang. Nah untuk mengingat bahwa di bulan itu cucu-cucu Nabi menjadi yatim, maka di bulan Asyura itu ada santunan anak yatim untuk mengenang itu. Loh makanya orang-orang yang masih mengenang ini diajak ngomong khilafah ya nggak mau. Walau dulu kok ngomong khilafah aja cucunya Nabi terbunuh. Apalagi kita hari ini yang ngomong, makanya orang Indonesia diajak ngomong khilafah, Hizbut Tahrir ya mau pemene NU ya mau Allah, wong anyar guru ngerti apa-apa kok bakas. Akhirnya kita selamat karena nggak ngomong itu. Begitu orang Libya mau ngomong khilafah dari negeri yang makmurnya luar biasa, akhirnya apa? Muammar Gaddafi-nya terbunuh. Sekarang menjadi negara termiskin di Arab. Suriah mau diajak ngomong khilafah, berontak kepada siapa? Bashar al-Assad. Sekarang negaranya porak-poranda. Gitu. Lah di Indonesia waktu itu kalau mau ributnya luar biasa. Wong mereka mengatakan bahwa pilpres saja sudah perang Badar. Pilpres ini perang Badar apa? Wong pilpres itu kelanjutannya pilkades. Kalau pilbub ya bupati, kalau provinsi pilgub, kalau negara pilpres, pesta demokrasi lah, pesta ya ono dangdute barang, kadang ada duitnya, kan biasa begitu. Kalau diterima orang biasa uang bensin, kalau diterima masjid bangunan sumbangan, kalau diterima kiai bisyarah, nggak sulit. Nah kita gurau aja. Ini bendera tauhid, ini bendera Rasul. Kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Allah, aku setiap hari tahlilan pakai la ilaha illallah. Aku juga nggak mau bendera PKI Palu Arit. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Nggak jadi akhirnya. Akhirnya begitu lama-lama megang ngotot Hizbut Tahrir gewebuk sama TNI Polri lari kocar kacir sekarang. Kelompok itu apa? Mungkin ini dari dulu juga sudah punya bendera la ilaha illallah, cuman kalau dipakai untuk apa? Nutupi orang mati. Dia dari dulu ada. Nah itulah orang datang baru nggak ngerti apa-apa, gayanya paling Islam, yang lama-lama dianggap ahlul bid'ah. Ya kan, Taliban. Kita kan ribut persoalan jenggot, persoalan celana cingkrang. Kita udah lah kalau mau cingkrang-cingkrang, mau jenggot-jenggot. Kita nggak pernah ngerespon. Begitu pemerintah Afghanistan berbicara jenggot dan celana cingkrang, tembak-tembakan antara yang cingkrang dan yang tidak cingkrang. Kedamaian tidak ada. Hari ini mereka tidak merasakan menjadi orang Islam yang nikmat. Ini penting karena mereka nggak punya ingatan. Bahkan ingatan kita tentang bulan Muharram atau bulan Asyura, di mana kita nggak menikahkan anak karena itu bulan duka, difitnah. Orang-orang itu tidak menikahkan anaknya di bulan Syuro karena Nyi Roro Kidul mantu. Lu ini kan mangkel ke wong. Itu kalau mitnah orang sesuka-sukanya aja kelompok-kelompok ini. Jokowi PKI, ngono iku senenge la ilaha illallah. Ahlul fitnah wal jamaah ini memang agak berat. Lah itu makanya kita itu selalu punya ingatan-ingatan kayak begini penting. Karena setelah terbunuhnya Sayyidina Ali, berkuasanya Muawiyah, kebersamaan umat Islam itu hampir hilang. Karena terus kekuasaan ditunjuk oleh bapaknya. Yang tadinya pilihan bersama ada. Untungnya dari peristiwa itu terbunuhnya cucu Nabi itu selamat satu, namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Ini selamat, ya, udah kebunuh, udah tahu apa bersembunyi, apa lari, mau namanya anak-anak masih kecil, belum lari itu, tahu tuh selamat, mau selamat itu mengenang peristiwa itu. Punya anak namanya Sayyid Bakir. Nah Sayyid Bakir punya anak namanya Sayyid Ja'far
Sodik lah, ketahuan ada masih nyisa cucunya Sayyidina Husain namanya Sayyid Ja'far Sodik, diburu lagi, dibunuh, pokoknya harus dibunuh Sayyid Ja'far Sodik, dicari kemana-mana sampai akhirnya Sayyid Ja'far Sodik itu curhat sama Rasul, sama kakeknya. Curhatnya ya pakai apa? Ya baca sholawat. Makanya ada sholawat yang demikian menyakitkan itu. Kita sering baca sholawat itu. Itu sholawatnya Sayyid Ja'far Sodik pengen lepas dari situasi yang buruk itu. Sholawat itu dikenal dengan sholawat asghil. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bidzalimin akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sholawate awak dhewe apal. Makanya kita ini dibujuki wong-wong ngono ku ora iso wong kene iki ngerti kok. Yo, ya Allah, situasi udah nggak memungkinkan kata Sayyid Ja'far Sodik. Biarkanlah orang yang zalim itu saling bunuh-bunuhan. Keluarkan kami dari situasi itu dengan selamat. Itu selawat asghil itu. Akhirnya lolos Sayyid Ja'far Sodik, punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi, keluar dari jazirah. Punya anak namanya Sayyid Muhammad, jauh situasi itu. Di sana udah senenge Yazid bin Muawiyah. Nah keluar lagi punya anak namanya Sayyid Aisyah, dikenal dengan Aisyah An-Naqib. Nah punya anak lagi namanya Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad itu tambah gak kuat di situ, hijrah menjauh. Makanya dikenal dengan nama Ahmad Al-Muhajir. Punya anak Sayyid Ubaidillah, punya anak Sayyid Alwi tambah jauh. Punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Ali Khalid Qasam, tambah jauh dari Arab. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih, punya anak namanya Sayyid Abdul Malik. Lah itu sampai Mongolia, sudah jauh, sudah nggak di Mekah mati tapi sampai Mongolia. Sampai tahu Mongolia? Ya Mongolia ini ya daerah Asia Tengah dekat-dekat Soviet sana. Udah mulai. Nah, Sayyid Abdul Malik ini yang kemudian punya anak banyak, dikenal dengan klan Azmat Khan itu di situ. Nah, punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin. Nah, itu diambil menantu Raja Campa di Kamboja situ. Jadi udah mulai mendekat ke Indonesia. Punya anak namanya Sayyid Muhammad bersama Sultan Malikus Soleh, Malikus Dhohir mendirikan kerajaan Samudra Pasai sekitar tahun 1200. Nah kemudian punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, sudah masuk tanah Nusantara yang dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Lah itu punya anak namanya Ibrahim Asmoro Kondi, punya anak namanya Raden Rohmat Sunan Ampel, sudah masuk ke tanah Nusantara, di mana waktu itu Nusantara lagi kuat-kuatnya. Di Jawa ada Majapahit, di Sumatera ada kerajaan Sriwijaya, kuat-kuatnya. Jadi jangan dikira Islam masuk ke Indonesia itu di saat Indonesia orang bodoh gitu lah, itu kadang orang ngarang itu kayak begitu. Islam datang ke Indonesia saat Indonesia zaman jahiliyah, masa kebodohan, pengen tak tapuk lambene wong ngono nek gawe cerita ini. Kita ini negara yang lagi kuat-kuatnya. Kekuasaan Nusantara waktu itu sampai Madagaskar, sampai semenanjung Afrika. Separuh Korea Selatan dikuasai oleh orang Majapahit dan Sriwijaya. Makanya yang buka hutan di provinsi Qinghai di Korea Selatan orang dari Majapahit, namanya siapa? Wareng. Itu kan kadang orang nggak ngerti. Separuh Australia dikuasai kerajaan Nusantara. Loh, makanya kita ini jangan dikira, makanya orang kadang mikirnya di Sriwijaya sudah ada universitas terbesar di Asia namanya Nalanda. Di Jawa sudah ada kitab pengetahuan politik namanya Negara Kertagama. Di sana ada pengetahuan sosial namanya Soma. Sudah komplit.
Makanya yang datang ke sini nggak main-main. Kalau yang datang ke Eropa cukup panglima perang, beres. Makanya begitu datang langsung ngamuk, menang, habis itu diamuk kembali sama orang Eropa, kalah lagi, hilang lagi, udah. Yang datang ke Afrika ya kalah lagi, udah. Yang di sini hebat karena punya pengalaman yang di sana. Bagaimana membentuk kembali kekuatan Islam ini bisa hidup dengan seluruh kekuatan yang berbeda. Makanya saya selalu ceritakan, kalau di sana ada orang kuat Eropa, namanya Samson. Di Sumatera ada namanya si Pahit ini kuatnya luar biasa, bahkan jejak orang dijilat aja orangnya mati. Di Jawa ada Bandung Bondo, Oso, semua punya. Di Kalimantan ada Lambung Mangkurat, semua punya sejarah orang kaya itu, orang kuat itu ada. Orang Cina punya kisah cinta, namanya Sampai Ingtai. Orang Arab punya kisah cinta namanya Kais dan Laila. Orang Eropa Romeo Juliet. Di Jawa sana sudah ada kisah Ande-ande lumut, ada komplit. Di sana ada cerita ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella. Orang Nusantara punya kisah ibu tiri yang kejam dalam Bawang Putih, Bawang Merah. Di sana ada binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Di sini ada binatang bisa ngomong namanya kancil nyuri timun. Itu kan artinya sama. Lu tepuk oseng banter biar kita nggak malu jadi orang Indonesia itu. Ini orang-orang sekarang ini kalau nulis sejarah Islam itu sesenengnya dewe. Islam dalam keadaan jahiliyah, Islam dalam keadaan negeri yang terbelakang. Enak lo muni sak muni-muni ini. Bagaimana kita bangsa terbelakang? Orang Mesir punya piramid, kita punya Borobudur, kita punya Muara Takus, komplit kok candi kita. Sana punya catatan-catatan kuno. Di Sulawesi sudah ada Lagaligo, prosa terpanjang dunia sampai ini nggak ada yang bisa mengalahkan. Alat musiknya juga bisa dilihat. Alat musiknya orang Arab terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Kayu tinggal motong, kulit tinggal motong. Satu dipotong untuk dikeruai tengahnya, satu dipotong untuk diambil kulitnya, templekno dipaku tadi terbang. Kayu karek ngethok, wedhus karek bleh. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar. Gitar itu terbuat dari kayu dan tali. Kayu tinggal motong terus digeliti, ditekuk. Talinya tinggal melintir dung 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 gitu aja. Tapi orang Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Nah, ini menjadi sebuah catatan. Orang-orang hebat ini masuk Islam, berarti sing teko ya wong hebat. Contoh saja kalau berbicara politik. Kalau rembukan politik sama orang bodoh itu gampang, sarimi sak kerdos beres. Tapi kalau berbicara politik dengan orang-orang cerdas, dengan orang hebat, waduh itu diskusi berkali-kali tentang program dan tentang uang aja bulet luar biasa. Sama. Nah itu menandakan makanya Islam bisa kuat seperti ini karena waktu itu yang nerima juga kuat, yang datang juga kuat. Ini kan catatan, makanya jangan main-main dengan cara Islam Indonesia. Makanya kalau ada yang bawa-bawa dari sana, wong di sana aja belum diuji, dibawa ke sini dipaksakan. Ada yang nerima konsep itu jebol. Hari ini masih ribut jenggot, ya ribut kayak Taliban. Negeri yang punya jenggot aja ribut bedil-bedilan, apalagi negeri kita yang jenggotnya 12, mesti ribut tambahan. Itu buktinya gitu kan. Negeri yang sesama Islam diajak mari kita bersatu hanya dengan kaum muslimin. Itu di Mesir yang mayoritas semuanya Islam, begitu diajak hanya berkawan dengan yang Islam namanya Ikhwanul Muslimin, bentrok sampai sekarang bangsanya jebol. Nah, Suriah itu negara Islam, tapi begitu diajak ngomong khilafah, di mana pemimpinnya harus Islam maupun Islam, ini jebol saiki tawur kayak begitu nggak ada habisnya.
Apalagi di negeri kita yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda bangsa. Makanya waktu itu wali-wali ini ya nggak main-main. Makanya kita punya cerita, kenapa sih yang nyebarkan Islam ke Indonesia itu kok wali? Ya hanya wali yang sanggup menaklukkan orang-orang seperti itu. Karena di Indonesia agamanya Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama itu kasta tertinggi namanya Brahmana. Kasta kesatria raja nggak boleh ngomong agama. Kasta Wesya pegawai nggak boleh ngomong agama. Apalagi sudra. Sudra itu petani pedagang nggak boleh ngomong agama. Makanya kalau Islam disebarkan oleh saudagar itu nggak masuk akal. Orang saudagar itu sudra. Makanya yang bisa ngimbangi Brahmana itu wali, sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu loh. Makanya Islam di Indonesia ada konsep wali, karena wali itu sepangkat karo Brahmana. Nah wali kok mbok tanya ada yang, oh itu buktinya mana wali? Dulu sistem kerjanya seperti apa? Wali kok mbok takoni cara kerjanya. Wali ini butuh apa-apa itu nggak baca, tapi langsung browsing, langsung download, langsung online. Wali kemana? Ya ke harddisknya Allah. Loh, Allah itu kan punya harddisk di langit sana. Waktu Nabi Isra Mi'raj kan ditengok, oh iki cloudnya Allah, oh ini harddisk besar dunia, program dunia ada di harddisk itu, namanya Lauhil Mahfuz. Yang orang Yahudi Nasrani bayangkan tentang kotak Pandora, tabut Sulaiman. Yang orang Yunani bayangkan kotak Pandora. Yang orang Jepang bayangkan kotak Doraemon. Ada kan? Nah itu kotak segala tahu di situ. Makanya kalau orang punya hajat sesuatu browsing. Makanya wali itu kalau download program langsung 25 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di padang pasir download 25 tahun. Ya wifi-nya komplit, datanya lengkap, paketannya besar. Sunan Kalijaga duduk gini 3 tahun download. Lah kita diajak download 2 jam tidur. Ya Allah, 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 lama ini. Ya kita, makanya kita ini nggak punya wifi, nggak pernah punya paketan, maka kita nggak pernah ngerti masa depan seperti apa. Wali tahu karena tahu program dunia itu kayak apa, tahu. Itu kalau yang seperti Romai Rama juga tahu program dunia, dia pernah nyanyi kok. Ku tahu rumus dunia semua, itu kan Romai Rama ya. Jadi makanya wali-wali itu wifi-nya besar. Makanya kita diajarkan kan, manusia itu kan punya nyawa. Seperti handphone punya kartu itu terhubung dengan hard disk, dengan provider gede. Makanya kartu itu bisa kirim gambar, bisa kirim foto. Yang penting punya paketan kan. Kalau nggak punya paketan, ya cari wifi gratisan ke warung .co.id, akhirnya bisa punya wifi, kirim gambar ke orang lain walaupun nggak punya paketan tapi punya wifi gratisan. Manusia juga sama, punya nyawa yang berhubungan dengan Lauhil Mahfuz. Makanya manusia bisa kirim doa, bisa kirim Fatihah, kirim doa gitu. Kalau nggak punya wifi, ya pakai wifi gratisannya Nabi. Nabi kan wifi-nya besar, makanya kita kalau mau kirim doa pakai Nabi, wifi-nya Nabi, la hadratin Nabi Yilmus Tofa wa ila jamil anbiya al-muslimin salihin, baru wa ila jamil muslimin al-fatihah. Nah itu namanya kalau di sana tadi .co.id, ini ila hadrati, namanya tawassul. Makanya kalau ada orang nggak percaya, apa doa kok bisa dibagi, nggak nyampe, doa kok bisa dikirim nggak nyampe, ini orang nggak belajar. Kita ini nggak pernah lihat tinjunya Mike Tyson, kita nggak pernah lihat sepak bolanya Manchester United. Yang lihat itu orang sana di syuting, ini satu orang sama dia, setelah di syuting dinaikkan ke satelit. Setelah naik satelit dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Bagiannya sama, yang penting punya TV. Makanya kalau orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu pasti nggak punya TV.
gitu kan. Loh makanya kita lihat aja, loh makanya santri itu punya wifi. Nah wali-wali itu wifi-nya besar, wong downloadnya serius. Sekali download gini 3 tahun qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Jadi ya komplit downloadane. Nah itu makanya terus download gitu loh. Makanya di orang-orang hebat ini. Nah yang benci para wali biasanya terus ngarang itu Gajah Mada Islam kan ono ngoten niku. Soalnya Gajah Mada itu sebelum Wali Songo. Kalau Gajah Mada sudah Islam berarti Wali Songo juga nggak ada gunanya, wong sudah datang kepada orang yang sudah Islam. Makanya ada yang bikin cerita Gajah Mada Islam namanya Gajah Mada. Hobi saya diajak diskusi nggak mau saya. Loh kenapa Kiai nggak mau membicarakan Gajah Mada dengan Gajah Mada? Enggak, kamu aneh. Lo aneh gimana? Lah ya kamu aneh. Saya doakan orang mati aja kamu bilang nggak nyampe, malah kamu ngislamkan orang mati ini gitu. Lah ya. Orang aneh-aneh sekarang gitu. Wes pokoke sak senenge lah. Apa Thomas Matulesi, Ahmad Matulesi, ngono iki sak senenge. Pak Adi Dayat iki sak senenge apa ae. Engko dadi apa Superman orang asli Indonesia, Superman. Ngono kan ya dadi ra nenteke. Spiderman asli Indonesia, Supardiman. Lah ya itu lah. Lah akhirnya kemudian begitu ketemu dengan kenyataan di Nusantara, lah ya ini yang dicita-citakan tentang perbedaan ada itu. Di sini, begitu sini ketemu manusia yang berbeda-beda beneran. Jadi waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, aku pikir berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling mengerti. Ketemu di sana sukunya cuman itu, bangsanya cuman Arab. Begitu di sini ketemu bangsa ini ada bangsa Jawa, Sumatera, suku ini, bawahnya oh ya ini kesempatan. Nah itulah makanya kemudian para wali ini, ya para orang-orang ini, akhirnya kemudian mulai berbicara